Baik, sistematika CV. Pada saat kita menuliskan sistematika CV, yang pertama kita tuliskan semuanya secara singkat, padat, dan jelas. Ya, dalam hal ini kita tuliskan dengan menggunakan kata-kata yang tidak konotatif, yang tidak puitis, tetapi kata-kata yang logis, yang padat, yang lugas, ya, apa adanya. Tapi jangan perpanjang-panjang. Yang pertama, hubungannya dengan identitas pribadi. Masukkan identitas pribadi dengan benar. Identitas di situ menyangkut nama, tempat tanggal lahir, dan seterusnya, ya. Kemudian riwayat pendidikan, seperti dijelaskan tadi, masukkan riwayat pendidikan. Riwayat pendidikan usahakan yang paling tinggi dulu, dari perguruan tinggi, kemudian menengah, kemudian SMP, sampai ke paling dasar. Ya. Nah, ini juga yang perlu digarisbawahi, yaitu masukkan pengalaman kerja atau pengalaman berorganisasi jika ada. Nah, pengalaman kerja itu tidak harus yang formal. Pengalaman kerja yang tidak formal, misalnya ikut magang, ikut kegiatan yang sifatnya bisnis, boleh dimasukkan di situ, ya, sebagai penunjang. Tetapi usahakan pada saat menuliskan pengalaman kerja, tuliskan pengalaman kerja yang ada kaitannya dengan bidang yang sedang kita lamar, ya, karena itu menjadi bahan pertimbangan utama. Kemudian jelaskan kualifikasi diri yang dimiliki. Ini maksudnya potensi diri Anda itu apa? Jelaskan. Tentu saja usahakan pula kualifikasi diri ini berhubungan dengan dunia kerja yang akan kita masuki. Misalnya saya kualifikasinya bahasa Inggris, kemana nih arahnya, ya? Kalau misalnya bahasa Inggris terus ngelamarnya ke bahasa perusahaan yang memakai basic bahasa Jawa, kan nggak nyambung, ya. Usahakan sambungkan dengan perusahaan yang sedang kita lamar. Terus juga tuliskan keahlian pribadi yang menunjang kemampuan. Ini penting, ya. Kemampuan pribadi yang kira-kira kita bisa kaitkan dengan perusahaan, dengan bidang bidang pekerjaan yang akan kita lamar. Kemudian juga ini sebagai bonus, sebagai sebagai pengorbit kita, sebagai pembeda kita dengan yang lain, biasanya hubungannya dengan capaian yang pernah atau penghargaan yang pernah diraih. Ini biasanya menjadi semacam sinar, ya, semacam kode atau clue bagi perusahaan untuk mencari orang-orang seperti ini. Nah, 4 hal ini, ya, pengalaman kerja atau pengalaman organisasi, kualifikasi, kemudian keahlian pribadi yang menunjang, kemudian capaian, ini adalah nilai jual, dan ini yang harusnya kita latih untuk tuliskan. Apa yang tentu saja bukan mengarang, ya, bukan mengada-ada, memang ada, sudah kita lakukan. Sekecil apapun potensi diri kita itu harus kita jelaskan. Karena biasanya perusahaan, ya, pihak SDM perusahaan, pihak personalia yang mau dilihat adalah kompetensi di bidang ini ketika kita mau melamar pekerjaan, merekrut seorang pekerja. Biasanya itu yang diutamakan. Nah, untuk untuk surat lamaran itu kan sifatnya standar, umum, ya. Kemudian untuk pendidikan, untuk riwayat pendidikan itu juga umum. Artinya itu walaupun nilainya bagus kan tidak menjamin. Tapi hal-hal seperti ini yang harus dijadikan bahan pertimbangan utama. Ini sebetulnya yang saya maksud dengan begitu pentingnya CV ketika melamar pekerjaan, ya. Nanti kita akan berlatih di Google Classroom. Di Google Classroom ada tugas yang akan kita latih untuk menuliskan bagaimana cara menulis surat lamaran pekerjaan dan menuliskan CV. Kemudian juga ada video penunjang yang dari ahlinya berkaitan dengan trik menulis surat lamaran pekerjaan dan menulis CV. Itu saja dari saya.
Terima kasih sudah bergabung. Jangan lupa nanti absen. Cara mengabsennya, kalian cukup mengirimkan foto, ya. Memang harus dikirimkan pada hari Jumat itu sekitar, ya, pada hari Jumat ini sekitar jam 10-an. Kalau lebih dari itu, saya anggap kalian tidak hadir. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.